Ya, halo guys, kembali lagi di Studio Bola. Jadi kalian gimana? Udah puas DM-DMin Bang Bex buat minta konten baru apa belum? Kalau belum, kalau masih pengen nolak-malakin, gue lanjutin pause kontennya nih. Nggak ada DM gue. Oh, gak ada DM. Tadi di football tapi ada yang nanya. Oh, football ada. Maka tadi gue Oke. bilang sore ini kita mau syuting. Siap. Asli. Siap. Ya tentu saja bareng gua Dani dan Bang Bex yang udah ganti dari Asus ke Apple ya hari ini. Wih, hari ini gila, luar biasa ya. Iya bener gila loh. AdSense belum nggak seberapa ya bisa ganti laptop. Bang Bex doang yang begitu. Kayaknya emang udah self brand ini kayaknya ini sponsor pribadi dia. Sponsor pribadi. Ya kita bakal bahas banyak banget soal masalah deadline day, Enzo Fernandez dan transfer Chelsea di musim dingin kali ini. So jangan kemana-mana, balik lagi bareng gue, bareng kita berdua lagi nanti setelah biasa bumper. What's up, Bang Bex? Sehat? Wih, sehat. Kurang tidur gue. Asli. Lu juga? Gua gak kurang tidur sebenarnya kemarin gue tempat tidur cepat tuh sekitar jam 10 malaman terus jam 2-an apa jam 3-an gitu. Jam setengah 2 lah, jam 2-an Tahajud. bangun. Hah? Tahajud. Enggak sih. Oh enggak. Kebangun aja kebangun. Oh. Ini gue bilang iya bohong. Image gue bagus itu jangan lah. Ya. Dan jam 3 itu gue lihat beritanya Enzo masih Belum ini ya masih nego. Antara Chelsea masih mau kekeh dengan oke harganya nggak masalah tapi gue mau nyicil. Iya, sebenarnya gini, gua kemarin tuh mantengin dari sore sebenarnya. Sebenarnya dari 2 hari yang lalu ya. Gue berharap kan tiba-tiba nih kan rumor Enzo Fernandez naik lagi setelah sebelumnya sebenarnya Desember kemarin. Yes. Desember kemarin begitu window dibuka di Januari gosipnya Enzo Udah dari awal lah ya bakal kasarnya. langsung gabung, bahkan kabarnya waktu itu personal terms-nya udah agreed. Ternyata tiba-tiba gagal karena ternyata skema yang ditawarkan oleh Chelsea waktu itu di mana duit plus pemain diantaranya ada Hakim Ziyech juga yang ditawarin ke Benfica ditolak mentah-mentah oleh Rui Costa saat itu dan bikin Benfica kecewa sama Chelsea. Sebenarnya itu juga yang salah satu faktor yang bikin negosiasi yang sekarang ini agak-agak sedikit terkesan lambat dan bertele-tele. Nah itu juga salah satu faktor, walaupun sebenarnya Enzo-nya juga waktu itu udah ngebet banget. Udah pengen bahkan lah. dia sempat pulang ke Argentina segala nggak pakai izin dan begitu dia balik habis tahun baru dia nggak disanksi sama sekali sama Benfica. Dengan harapan dia disangsi lah ya. Mungkin nih. Iya, ternyata enggak ya. Benfica juga takut kehilangan dia, tetap keep dia happy kan gitu. Cuman pelan-pelan akhirnya rumornya kan nggak disinggung lagi, malah Chelsea datangin Joao Felix, Chelsea datangin Mudryk ya diantaranya bahkan sampai terakhir Malo Gusto gitu kan. Nah sebenarnya mengenai Enzo ini gue sedikit flashback ya. Jadi dibalik sebenarnya kenapa Chelsea balik lagi sama Enzo Fernandez menjelang deadline day ini tutup, itu sebenarnya karena Chelsea kan sempat coba-coba nawar Moses Caicedo. Betul. Terakhir yang sempat dirilis juga sama media, Chelsea nawar 55 juta pound tapi ditolak sama Brighton. Bahkan Arsenal pun juga menggebu-gebu 60, 70 naik-naik terus kan. Ditolak sama Brighton. Brighton cuma mau 90 juta net gitu kan. Harganya Moses Caicedo. Chelsea sendiri setelah ditolak itu nggak ngajuin penawaran lagi. Ternyata gue baru dapet jawabannya kenapa Chelsea tidak meneruskan Moses Caicedo. Karena jadi Moses Caicedo ini kan sebenarnya plan B dari Enzo Fernandez. Oke. Ketika Brighton pasang harga tinggi, muncullah di kepala terutama board dan para technical director, diantaranya ada Christophe Vivel, ada Paul Winstanley, ada Josil yang baru-baru ini. Ya kalau memang harganya segitu-gitu juga, kenapa nggak yang plan A sekalian? Kenapa nggak hajar Enzo sekalian gitu? Nah, toh bedanya harganya Caicedo-nya Brighton dengan Enzo cuma beda dikit. Akhirnya dipush lah Enzo Fernandez. Masalahnya
PDKT ke Benfica ini udah nggak gampang lagi. Rui Costa nih udah keburu ada sedikit sakit hati lah gara-gara penawaran Chelsea yang di Januari awal kemarin itu menurut dia kurang memuaskan dari sisi pihak Benfica. Selain installment pembayarannya nggak full cash, Chelsea juga penawarannya dengan menawarkan beberapa pemain ke Benfica. Ya, betul. Benfica maunya kan cash only. Ya. Gitu. Nah, fresh money lah yang ngarepnya Iya. fresh money. ini sebelum kita berlanjut ke detik-detik Enzo ya. Jadi sebenarnya gue sedikit flashback juga. Jadi ketika match Argentina lawan Arab Saudi, di situ Begdad Ehbali, Todd Boehly itu nonton. Oh, ada ternyata di situ. Mereka nonton. Oke. Kondisinya waktu itu adalah Argentina ketinggalan 2-1. 2-1 ya kalah. Di situ di lini tengah Argentina saat itu siapa? Enzo Fernandez, begitu juga Alexis McAllister tuh belum turun. Oke. Sama sekali belum main. Enzo tuh kalau nggak salah baru main tuh di menit 59. Entah kenapa begitu Enzo masuk, walaupun sebenarnya Argentina gagal menyamakan kedudukan, kalah juga lah kasarnya. tapi secara permainan tuh lebih baik. Nah, ini yang menarik. Mulai dari situ Begdad dan Todd Boehly ini ngikutin terus nih Enzo. Bahkan beberapa pertandingan setelahnya Enzo langsung starter ya, sampai ke final bahkan. Enzo langsung starter di Argentina dan meraih predikat pemain muda terbaik Piala Dunia kemarin di Qatar. Nah, menjelang final itu Todd Boehly udah Ehbali itu udah ngontek Jorge Mendes, super agent ya kan, mantan agentnya Cristiano Ronaldo yang orang Portugal. Nah, karena hubungannya mereka dekat, jadi Ehbali itu secara personal minta tolong ke Jorge Mendes. Agar mengontak pihak Benfica karena dia orang Portugal, pastinya punya direct kontak lah dengan Benfica. Nah, dari situlah Jorge Mendes ini menjadi jembatan lah dari pihak Chelsea untuk mendekati Benfica dalam rangka mendapatkan Enzo Fernandez. Padahal Enzo ini kan baru dibeli Benfica Agustus kemarin. Summer ya. Iya, dari River Plate dengan harga 12 juta pound. 12 juta. Yoi, 12 juta pound. Ya, lu bayangin ini lakunya berapa? 120. Oke, ntar kita terusin ke sana ya kan. Nah, di saat yang sama ternyata keinginan Boehly ini dan Ehbali ini disupport sama Christoph Fifel dan Kyle McCauley yang data analis. Jadi keduanya ini udah pegang data-datanya Enzo saat masih bermain di River Plate. Dan selama 4 bulanan di Benfica. Dan itu emang luar biasa. Enzo ini hampir-hampir di semua statistik tuh dia nguasain untuk pemain tengah ya, dari passing akurasi, passing completed, short passing, long passing dan lain-lain itu luar biasa. Dia memang istimewa lah di Liga Portugal. Nah, barulah akhirnya fix Boehly memutuskan ingin ngambil Enzo Fernandez ya kan. Kebetulan data juga udah dipegang. Boehly kan suka data. Berarti gini, gue potong sedikit Bang Bex. Ini gue pengen ngocehin yang biasanya teriak-teriak. Ini Enzo Fernandez pemain hype-hypean doang nih, musim-musiman doang. Nih lu kalian akhirnya dengar sendiri. Ini kalian akhirnya dengar sendiri dari Bang Bex bahwasanya ya Enzo Fernandez itu sudah dipantau jauh sebelum dia geser ke Benfica. Enggak dipantaunya sebenarnya baru, cuma analis datanya. Cuman datanya udah dipegang. Data analisnya udah dipegang di River Plate. Itu Kyle McCauley sama Christoph Fifel tuh udah pegang. Dan mereka juga berperan meyakinkan Boehly bahwa Enzo ini harus digas nih kalau Chelsea lini tengahnya mau lebih dominan lagi. Nah, Benfica sendiri di Liga Portugal itu average possession dia tertinggi di Liga Portugal, 66%. Rata-rata possessionnya di setiap game. Rata-rata possession dari setiap game. Iya, 66%. Lo bayangin tuh. Nah, berapa ratus menit gitu kan. Chelsea sendiri di bawah Graham Potter kan possession based football. Yang emang berdasarkan possession. Chelsea sekarang di IPL itu peringkat 3 untuk ball possession tertinggi. Walaupun peringkat 10 ya. 10 sampai 11 sekarang. 10
10 10. Ya Iyalah. gitulah. Tapi secara ball possession kita nomor 3. Nomor 3. Nah, jadi didukung kan sama Vivel, sama McCauley makin menggebu lah. Nah, sayangnya di awal itu penawaran dari Bully ini tidak membuat pihak Benfica tertarik dengan cash plus pemain. Akhirnya mati deal ini. Enzo pun udah main lagi, walaupun dia sempat ngambek pulang ke Argentina segala macam. Akhirnya gagal dan sempat dianggap deal ini bakalan mati. Dan Chelsea udah mulai tuh cari-cari alternatif kan, ya diantaranya Moses Caicedo tadi. Nah, kemudian ketika Brighton pasang bandrol Caicedo yang ketinggian, nah itulah muncullah keinginan ya kalau memang harganya nggak jauh beda, kenapa nggak sekalian yang plan A ini kita gas gitu kan. Nah, mulailah 3 hari menjelang transfer window tutup, mulai deh tuh ngebut Chelsea. Dari tanggal 30 tuh Chelsea udah kirim delegasi ke Lisbon. Tanggal 30. Tanggal 30. Udah 2 hari nih. Ini negosiasinya 48 jam. 48 jam. Bahkan Gila, di 31 Desember kemarin itu meetingnya berlangsung full 11 jam. Non-stop. Sampai itu kalau mungkin di waktu Inggris UK time itu mungkin mau menjelang jam 11 PM lah. Benar-benar menjelang tutup. Gue sendiri udah refresh timeline tuh ya. Twitter gue tuh bukain mukanya Fabrizio Romano tuh tiap setengah jam. Setiap setengah jam gue buka Fabrizio Romano, gue buka trending. Ya emang Enzo trending terus. Iya. Tapi nggak gabung-gabung. Sementara masih stuck di yang negosiasi itu ya. Kemarin itu kan yang bikin parah tuh jam 9 apa jam 10 malam, tahu-tahu Jorginho lepas. Udah foto-foto. Udah foto-foto pakai baju Arsenal kan. Ya Arsenal kan memang tempat yang indah buat pemain Chelsea yang mau pensiun. Dulu Yossi Benayoun gabung Arsenal 2010 umur 31. Peter Cech dulu gabung Arsenal umur 32. Willian gabung Arsenal umur 31. Selain David mau pensiun, iya. Berapa? Selain mau pensiun emang udah betah di London kayaknya. Iya, David Luiz gabung Arsenal umur 30. Kemudian ya ini Jorginho mau gabung Arsenal umur 31. Ya memang mungkin gelar pensioners itu udah layak sih buat udah diserah terimakan. Udah kasih ke Arsenal kayaknya. Iya, jadi emang tempat buat pensiunan lah. Tapi ntar barnya dipakai sama anak-anak Inggris. Lompat gua. Ini kan yang pensioner yang barnya itu kan. Nah, jadi gua tahu ya pemain Chelsea Inggris. Ya belakangan memang pemain Chelsea yang ke Arsenal rata-rata emang harus diakui emang usia pensiun semua. Jadi rata-rata jadi agen ya. Gua nggak tahu jadi agen apa enggak. Sebenarnya gini ya, gua kalau mau jujur, kemarin itu begitu Jorginho ke Arsenal, Targetir. Wah gila ini siapa yang ngizinin dalam hati gua ya. Maksud gua gini, kondisinya Andre Santos udah dibeli, work permitnya belum keluar. Dia juga lagi main di kompetisi kualifikasi U20 buat di Jakarta nanti, Indonesia nanti. Walaupun udah dipastikan Brazil lolos gitu kan. Nah, terus Denis Zakaria baru sembuh akhir bulan. Kante juga akhir bulan Februari. Kemudian Jorginho cabut. Kovacic itu baru starter 7 game dari awal musim ini. Awal musim 7 untuk Premier League. Starter ya. Starter cuma 7 kali. Jadi Jorginho tuh yang paling banyak 15 kali starter. Oke. Sisanya siapa? Pemain titipan Pemkot. Makanya maksud gua. Tadinya gua pede. Oh, Jorginho dilepas artinya Enzo udah di tangan dalam hati gua. Iya, itu jam 10 ya. Iya, jam 10. Harapan gua jam 11 Enzo diumumin dong. Gua tungguin belum. Jam 12 gue intip belum, jam 1 gue intip belum. Gua enggak tidur, asli enggak tidur gua. Jam 3 aja belum, Bang Mix. Gua enggak tidur sambil dengerin podcast horor setengah jam. Gua kesurupan lu. Gua cek lagi Twitter. Podcast horor dong, Bang. Podcast horor. Gua penikmat podcast juga gua. Sampai terakhir itu pokoknya setengah 3, setengah 4 sampai setengah 5 belum ada. Anjir, bentar lagi 1,5 jam lagi tutup. Ya udah akhirnya setengah 5 tuh gue udah nggak kuat, gue merem, beneran merem gue. Tapi kebangun lagi, weh jam berapa nih gitu. Pas jam 6.01 gue buka Twitter, weh here we go, emang trending here we go, gue intip kan, set
Enzo Fernandez, yes gitu kan. Ini nggak salah nih, gue scroll lagi kan. Alhamdulillah. Apakah kayak waktu itu kan sempet tuh yang di musim transfer kemarin yang ada yang bikin akun trollnya Fabrizio Romano kan? Yoi, itu tipu-tipu. takut kegocek lagi ternyata bener. Ternyata nggak kegocek dan hebatnya transfer window ini nggak ada fake-nya Fabrizio Romano yang kali ini iya nggak ada yang nongol ya. Mungkin udah diblok-blokin gua nggak tahu, yang report kali. Ya kan? Berarti Fabrizio Romano belajar dari coach ya? Nah, coach siapa? Coach ya, tahu lah yang suka ngeblokin. Oh, iya anjing. Masa coach Donzol kan? Ya udah kan. Nah, wah yes, gue seneng banget kan. Ya gue senangnya bukan karena Enzo-nya jago. Gue setidaknya nih ada pemain yang masuk gitu aja. Karena Jorginho keluar, gue kepikiran nih tengah kita siapa lagi. Karena kan kemarin itu Gallagher mau dijual sama Chelsea. Yes. Mau dijual, Everton nawar 45 juta ya, udah termasuk add-ons. Tapi Gallagher-nya nggak mau. Karena dia maunya ke klub-klub yang top 6. Yes. Sementara Everton udah mau degradasi kan. Peringkat 19. Balik lagi ke bawah lagi kan. Jadi sempat Gallagher kejual juga kan, gila gitu kan, siapa lagi yang main kan gitu. Walaupun ya kalau dimainin juga gitu-gitu aja gitu. Nah, yes bener, kalian gue cek juga transfer yang lain. Kan kabarnya Ziyech mau dilepas juga ke PSG. Dan yang bikin malu kan ini apa namanya? Aduh. Ziyech ternyata gagal gabung ke PSG secara loan. Walaupun dia udah di Paris. Udah di Paris ya, kabarnya dia udah di Paris. Nyampe Paris, ternyata dari pihak Chelsea yang ngirim dokumen untuk finalisasi loannya Ziyech ini 3 kali salah kirim dokumen. Gua nggak tahu itu siapa yang in charge di Chelsea yang ngirim dokumen. Gua rasa hari ini udah nggak ngantor sih. Harusnya itu emang dokumennya apaan Bang? Tapi belum ketahuan apa SKCK yang mati malah yang dimasukin ya, SKCK, CV, apa namanya lengkap itu ijazah. Mungkin dia salah kirim dokumen, nggak tahu, bukan Hakim Ziyech mungkin Hakim yang mana kan? Saya Hakim Syakiri. Mas Adit gila nih. Maksudnya dia siapa sih? Sherdan kali. Ashraf Hakimi. Maksudnya Akraf Hakimi. Ashraf Hakimi, Sherdan. Sherdan Sakiri. Lu kameramen football, lu nggak tahu bola, lu gila lu. Ya kan. Nah, SKCK mati yang dikirim. Gua nggak tahu karena ini sih ya, apa terlalu fokus sama Enzo atau gua nggak tahu itu orang gua rasa nggak akan ada di Chelsea lagi. Lo tahu sendiri, Todd Boehly kejam kan. Iya, asli. Ya, kan? Orang lama aja walaupun perform karena dia emang ya udah sekedar nggak suka aja. Nah, gua nggak bisa bayangin perasaan lu sebagai jadi Hakim Ziyech. Iya cuy, udah di Paris ya kan. Di Paris. Satu lagi lu bakalan gabung ke PSG, lu Instagram lu bakalan di fallback sama Messi, sama Neymar, di fallback Neymar, di fallback Mbappe. Ada Ashraf Hakimi juga. Hakimi kan udah pasti follow dia karena satu negara, cuman 3 nama ini kan minimal fallback. Maksudnya bukan di follow, maksudnya kalau Ashraf Hakimi udah temen nih, udah bayangin tuh nyore nih bareng sama temen-temen nyore. Lu ada kesempatan 4 bulan sampai bulan Juni masuk circle-nya Messi, circle-nya Mbappe, circle-nya Neymar, apa enggak party terus loh. Iya kan? Itu gua kebayang perasaannya Ziyech. Kalau buat Ziyech tuh bukan mas, gua ngebayangin Ziyech party. Lo nggak lihat Ziyech lagi liburan pas season kapan tuh ya? Ziyech tuh gitu-gitu anak Umi. Bandel tapi. Makanya dia single terus kan. Ketemu di mana Bang Max? ya kan. Nah, anak Umi bisa bandel. Lu bayangin perasaan lu yang tadinya lu bakal satu dressing room sama Messi, Neymar, Mbappe, ya kan. Bintang-bintangnya Piala Dunia kemarin ada di semua di situ. Ya minimal Instagram lu di fallback kan sama Messi kan gila. Ya. Kalau sekarang gua gak yakin dia di follow sama Messi. Lu boleh cek. Mungkin kalau udah terlanjur di follow juga di unfollow lagi kayaknya. Iya, di unfollow lagi ngapain ya kan, gak jadi gabung. Lu pemain mana lu? Segitu. Iya. Ya, tiba-tiba nggak jadi kan. Nah, itu ya gua nggak tahu, ini pasti kecewa dan gue berharap sih Ziyech balik lagi dengan apa ya? Ini mirip jadinya dengan De Gea waktu itu ke Madrid batal itu juga. Kesalahan di MU telat. Kalau di MU tuh paperworknya telat kalau nggak salah dulu pas De Gea ke Madrid yang batal. Tapi adminnya kena tuh. Nah, tapi ini fatal sih kalau gue bilang. Maksud gue
Ziyech-nya udah di Paris ya kan. Nah, akhirnya kan kemarin sempat appeal ke LFP. Karena ini udah tinggal di ujung jari ini kan, iya. udah di ujung tanduk nih tinggal. Iya, ke FA-nya Liga Prancis kan. Prancis. Tapi tadi sebelum kita syuting udah dipastikan ditolak. Jadi ya Ziyech harus balik kampung. Nah, ini juga yang menjadi kendala. Sebenarnya dengan keluarnya Jorginho dan Ziyech, ini ada dua spot Champions League untuk pendaftaran Champions League yang lowong. Kan ada jam main lebih yang bisa dimasukin buat yang baru dibeli juga kan. Iya, kan slotnya ada 3 nih. Boleh ganti itu 3, sorry. Oke. Nah, semuanya kan penuh sebenarnya. Yang kemarin itu udah penuh. Nah, sekarang kan dengan Jorginho cabut ada 1-0. Kalau Ziyech jadi duluan ada 2-0, tinggal 1 lagi kan. Nah, sekarang dengan Ziyech balik, yang kosong tuh cuma 1. Cuma 1, cuma buat dari Jorginho doang nggak salah. Jorginho doang ya kan. 2 lagi itu mau nggak mau lu harus take out dari pemain-pemain yang ada yang sekarang. Udah terdaftar Nah, sekarang. Sekarang lu mau take out siapa? RLC? Oh iya. Iya dong. Iya dong. Nah, ini juga berpotensi apa ya? Konflik Takutnya konflik internal ya benar. Iya, apalagi kalau Dressing tahu room memanas ya kan. Tahu-tahu Chelsea juara champion lagi musim ini. Dan ya kan? yang kena take out, aduh sedih sih yang kena take out tuh. Kan? Iya sih. Iya kan? Nah, ini juga dilema buat Potter nih. Yang masuk di Januari ini ada dari Fofana, kemudian ada Andre Santos, ada Badia Sile, ada Madueke, ada Mudryk, ada Felix, ada terakhir ini Enzo. Aduh. Ya kan? Kalau gue tanya, lo disuruh masukin 3, siapa yang lo pilih? Oh, yang cabut. Enggak, yang masuk aja dulu 3 nama dari nama-nama yang baru yang daftarin di Champions League sekarang. Nama-nama baru. Kalau gua Mudryk. Ya. Mudryk, Enzo, Badia Sile. Felix enggak? Felix saya enggak dulu deh. Nggak mungkin. Serius. Ya. Iya. Okay. Maksud gue biar maksud gue satu lini itu dapat jatahnya masing-masing. Maksud gue secara psikologis pun adil lah. Oke, nah itu versi lu. Nah, yang berarti kan 2 nama harus di take out nih. Siapa? 1 RLC. Satu lagi? Aduh, gue nggak mungkin narik Chalobah kali ya. Chalobah kayaknya. Tapi James sembuhnya kapan ya si James? James udah lawan Fulham. Udah Chalobah, udah fix Chalobah. Kalau gua gini, kalau gua lebih prefer itu fix main di Premier League. Udah. Ya kan? Jadi toh kan dia udah main terus di Premier League. Jadi slot ini buat 3 nama ini, Enzo, Felix sama Mudryk. Oh, berarti taruh tengah ke depan lah. Lo bayangin dong kalau nama-nama itu ada, lawan juga ngeper ketemu Chelsea, ketemu Felix ya kan, ketemu Mudryk, ketemu Enzo. Mau jagain yang mana coba? Ya kan, otomatis lu back nggak perlu yang jago-jago banget. Maksud gue ya udah, toh ada Koulibaly, sebentar lagi Fofana sembuh. Ya kan? Oh, Fofana udah kedaftar harusnya ya? Iya juga ya. Iya, Fofana kan udah kedaftar. James sudah balik juga. Sekarang kan kalau lu mau take out Kante, dia bentar lagi sembuh. Mungkin Pulisic masih realistis untuk dicabut lah karena dicabut apa namanya di take out karena cederanya masih lama, kemungkinan April apa Maret atau April baru sembuh, kan udah gantung juga kan. Nah, kalau gue itu sih kalau versi gue. Versi kalian sendiri gimana, tulis di kolom komentar. Itu kan maksudnya ngarahin yang itu. Iya. Ya, kita gak ada brief banget ya. Asal banget anjing sumpah. Nah, kan sekarang lagi happy soalnya. Iya, itulah. Terus ditambah kan kemarin harusnya Omari Hutchinson itu mau dipinjam sama WBA, tapi last minute WBA-nya malah berubah pikiran. Dia malah lawan Mark Albrighton, jadi nggak jadi. Iya, jadi ya menurut gue juga sayang ya. Karena gini, posisinya Ziyech itu ada Hutchinson di situ, ada Madueke di situ, belum lagi nanti Joe Felix, gua gak ngerti tuh, numpuk banget di situ. Jadi sebenarnya kalau Ziyech jadi di loan ke PSG justru lebih enak gitu. Malah Ziyech dan Hutchinsonnya nggak jadi. Jadi ya lumayan rame tuh di slot yang itu tuh. Ya makanya takutnya ntar 4-3-3 tuh kan 4-3-3-nya begini. Di kanan doang. Gak ada yang kiri, gak ada yang tengah. 3-nya begini. Ya intinya sih gini ya, begitu Enzo ini dapat gua senang banget. Tapi di satu sisi
ya apa ya? Bingung ya? Nggak, kan banyak, ini kan lagi trending nih. Ah. Tadi sore sih lagi trending financial Oh, fair play. apa ya. FFP. Jadi fans semua fans yang selain fans Chelsea mulai teriak nih. Orang-orang miskin pada teriak ya kan. Gua udah nunggu bagian ngomong ini dari tadi. Ya pokoknya di mana letak keadilan? Iya, FFP kok Chelsea bisa seenak jidatnya gitu kan. Nah, itu kemarin kayaknya udah kita bahas sih maksudnya. Ya, sebenarnya udah kita bahas. Cuman kan memang kenapa juga dealing ini lama? Sebenarnya kalau Bully mau bayar cash semua bisa aja, kan kaya, nggak jadi bangkrut Yoi. bro. Mana kemarin bilang bangkrut? Hei kalian miskin. Iya, artinya ya akhirnya nego itu bisa terjadi dengan cuman bayar 40 juta euro dulu di depan, sisanya 5 kali lagi installment. Jadi gua nggak tahu dalam berapa tahun gitu atau sekian kali pembayaran lah pakai Kredivo. Waduh. Kredivo tahu diri lah disebut tuh. Ada kami juga kalau mau ya. Kredivo dulu ada kami. Kan pertanyaan orang-orang atau pertanyaan fans sendiri, ini Chelsea gimana? Aman nggak dari FFP kan gitu. Sebenarnya Chelsea sendiri sekarang ini udah masuk watchlist. Udah masuk watchlist. Okay. Karena memang aktivitasnya mengerikan. Serem asli. Ya. Setengah M ya. Setengah M pound sterling kemarin ya. Yang pokoknya yang Januari ini 300 sekian juta pound lah. Belum ditambah sama yang kemarin hampir 600. Hampir 600 kan 500 berapa? 570 ya, setengah M. Tapi lo jangan lupa, kita juga harus say thanks sama Roman Abramovich sebenarnya. Dia ninggalin Chelsea ini dalam keadaan sehat, bebas hutang. Betul. Ya, hutang 0 rupiah. 0 rupiah. Bukan 0 pound sterling, 0 rupiah. Nggak ada tuh jam 9 pagi di telepon aku laku ya kan. Nggak ada tuh. Oh lu pernah ya? Lu pernah. Oh iya, 0 rupiah itu satu yang gua buka sendiri lagi. Jadi itu kan bikin klub ya minimal sehat lah saat ditinggalkan Roman kan. Nah, lu tahu nggak? Lu pasti tahu lah. FFP itu kenapa ada itu kan gara-gara Chelsea dan Roman. Betul. Jadi baru-baru mulai dibentuk itu kan 2010 kalau nggak salah. Ya awal dari Roman Abramovich yang jor-joran, belanja suka-suka. Ya dulu kan nggak ada FFP. Ya kan zaman dulu MU waktu kaya sendirian ya suka-suka dia juga beli pemain. Cuman begitu Chelsea kayaknya wah ini harus dibatasin nih. Bikinlah FFP 2010. Nah sekarang dengan pinternya Todd Boehly ngelihat ada loophole di sini di mana ada lobang yang bisa dimanfaatkan dia kasih kontrak panjang ya lu bayangin nanti Mudryk sama Enzo tuh sampai 2031. Gua aja nggak tahu, mudah-mudahan kita masih umur panjang menyaksikan mereka 2031 perpanjang kontrak ya kan itu. Iya, jadi atau nggak ada yang tahu kita tiba-tiba udah tinggal di London ya kan. Nah, ya itulah. Jadi Bully memanfaatkan ini tiba-tiba FFP mau aturan lagi kan. Jadi mulai summer ini kabarnya akan dibatasi menjadi 5 tahun maksimal kontrak setiap pemain. Setelah Chelsea lagi. Jadi emang Chelsea ini selalu nggak tahu ya bikin orang ini kali ya. Chelsea itu kayak bikin sistem. Iya. Peraturan itu nongol gara-gara Chelsea kayak Mercedes di F1 lah ya. Ngakalin regulasi ya kan. Ada peraturan baru gara-gara Mercedes tuh biasanya kalau di F1 tuh. Nah, lu inget nggak ketika zaman take over Chelsea yang kita lagi nyari-nyari new owner lah setelah Roman Abramovich yang kemarin kan fans lain bilang wah mampus lu bakalan bangkrut lu mah kasta sugar daddy lagi miskin ya kan? klub miskin. Mana suara lu anjing? Degradasi ya. Degradasi siap-siap ke championship gitu kan. Terus habis ini ada yang pembelaan ya kan. Beli pemain elit juara sulit. Bodo amat yang penting kaya. Ya lu aku lihat meme kemarin Chelsea kan beli list banyak tuh pemain. Bahkan deadline-nya Enzo Fernandez. MU cuman loan si Michel Sabitzer. Oh itu loan ya? Gue baru lihat flyernya soal belum lihat statusnya. Eriksen injur. Liverpool meme sih. Ngambil siapa-siapa. Malah di meme itu di football meme itu bilang malah perpanjang kontrak Milner 2 tahun.
Nggak, tapi ini si Dreads Indo deh kalau nggak salah yang bikin, yang mereka ya kayak goyangin hati fans Chelsea. Nih toko 2 nggak ini nih, nggak apa, nggak recommended. Ratingnya 1-3, 1-2 kan, PSV sama Benfica. Iya. Tapi gini ya, gua kan di Twitter tuh follow teman-teman gua banyak juga yang fans MU, fans Liverpool, banyak tuh yang ya timeline itu isinya Chelsea aja udah. Iya, dari tanggal 30, 31 yang grup diskusi gue yang orang-orang tua yang punya fans klub jagoan masing-masing ini juga adem. Ya gimana ya klubnya nggak ada belanja, nggak ada rumor juga. Bahkan rumornya ada redup-redup ya kan, ya kayak Arsenal lo bayangin, mereka ngincelnya awalnya Joao Felix, terus Mudryk, terus terakhir Caicedo. End up-nya tau nggak sama siapa? End up-nya Joao Felix gagal, ya kan, Mudryk gagal, ambil Trossard. Terus satu lagi dia ambil siapa? Kiwior, Joseph Kiwior, gua nggak tahu itu siapa. Gua nggak tahu itu siapa. Iya, gua nggak tahu. Sampai lu kalau misalnya pemain Bang Beck sampai nggak tahu itu siapa, udah nggak tahu. Iya, ya gua nggak tahu beneran. Masalahnya seburuk-buruk seenggak kedengeran pemain, Bang Beck biasanya tahu. Nah. Kalau ini Bang Beck kata udah parah tuh pemain. Ya gua nggak tahu, kita nggak boleh bilang gitu. Terjago lagi. Gacor lagi. Gacor kayak siapa sih yang Jepang yang di Brighton? Iya terakhir Jorginho kan. Iya. Lo bayangin kemarin itu fans Chelsea sendiri kan timbul pro kontra nih begitu Jorginho dilepas. Lo jangan kira Arsenal juga fansnya seneng. Yang aneh tuh fans Arsenal di Indonesia happy. Banyak gue dapat kiriman screenshot grup WhatsApp yang wah pokoknya yang fans Chelsea itu dibully sama teman-temannya fans Arsenal. Gara-gara Jorginho-nya diambil gitu kan. Ya kalau yang fans Arsenal yang gue perhatiin yang luar ya, yang di Twitter terutama ya influencernya itu malah kecewa ya mereka malah kenapa Jorginho lah kasarnya. Satu kenapa Jorginho yang ya karena meleset semua target utamanya ya, dari yang Felix terus Mudryk terus terakhir Caicedo kan. Ya lu bayangin dari Mudryk ke Trossard ya kan. Joao Felix gagal, Caicedo jadi Jorginho kan gitu. Ya kalau gua ngelihatnya sih short term ya. Kalau si apa namanya Arteta ngelihatnya short term karena Thomas Partey lagi godek cedera kemarin nggak. Jadi ya Jorginho mungkin yang paling realistis lah. Arsenal bakal dapat hadiah hiburan kan juara setelah sekian lama. Kayaknya sih. Itu pun kalau emang nggak kesandung tahu-tahu ada pengaturan skor kan kita nggak ada yang tahu ya. Enggak. Kayak Juventus ntar lu liatin aja. Iya tapi Arsenal ya Jorginho pinter sih. Iya. Ya dia kan belum pernah dapat gelar Premier League. Oh iya benar. Ya kan? Semua datang dia cuma buat angkat piala. Udah Champions League udah. Ya kan? Club World Cup udah. WL ngalahin Arsenal. Nah, ya tinggal iya udah ada kan waktu itu ya? Udah ada ya WL ngalahin Arsenal. Iya. Dari Sari kan soalnya iya itu. Iya, jadi tinggal Premier League ya, pinter dia dengan less effort main 4 bulan main nggak main ya dapat Premier League. Kalau kejadian masih ada harapan untuk menggagalkan itu. Emang buat ngejagal Arsenal apa lagi, Bang? Kira-kira gue nggak tahu sih. City gue lihat lagi naik lagi ya? Enggak, justru lagi kusut internalnya. Kalau gue perhatiin Cancelo jadi keluar, lu bayangin Cancelo sebagus itu. Seorang Cancelo ya. Nah, ternyata kan ribut ya, dia kesel gara-gara nggak dimainin. Tapi ya nggak tahu lah itu City, nggak usah nanti terlalu kita bahas City kan ya. Cuman gue ngelihatnya harapannya sekarang ya City tuh udah nggak kayak dia nggak sesolid kemarin-kemarin. Bahkan si Bernardo Silva udah minta cabut. Lu perhatiin nggak City berapa pertandingan terakhir ini nggak sehebat City di awal-awal atau musim lalu. Ya walaupun Erling Haalandnya tetap gila gitu loh. Cuman itu mah bukan orang. Cuman secara permainan pun sekarang nggak yang mendominasi. Nggak manis lah, nggak smooth lah dari nggak kayak musim lalu lah yang lu City merem aja lu tinggal pasti menang gitu. Nah ini udah mulai ada gonjang-ganjing. Jadi gue lihat memang Arsenal kansnya besar ya. Nah kita balik ke Chelsea. Kecuali alam semesta tidak merestui. Tapi masih ada 18 pertandingan. Kopi kan. Bang Max. Siapa?
Malo Gusto kalau lu ngeliatnya gimana Bang Max? Dia kan bakal di statusnya bakal tetap di Lyon dulu sampai akhir musim kan ya. Oh iya, Ah. ya akhirnya kita dapat bek kanan. Akhirnya. Karena Iya. jujur gua kemarin udah agak ngendorin ngelihat berita transfer itu setelah akhirnya bener nih Malo Gusto masuk. Tapi walaupun dipinjemin dulu lah kasarnya kan sampai ke di Lyon kan. Ya sebenarnya Chelsea maunya sekarang, cuman Presiden Lyon itu Jean-Michel Aulas itu emang orangnya agak ribet, jadi dia nggak mau. Ya kalau mau ya masih di sini dulu Sampai akhir musim baru. Ya Chelsea akhirnya mungkin karena udah ngebet juga sama Malo Gusto, ya akhirnya ya udahlah. Mungkin sementara kita tuh masih ada Aspilicueta, ada Lord. Lu ketawa kapten lu itu ada jangan Lord. ketawain. Walaupun gua agak kecewa sih di situ ya, tapi ya udahlah. Tapi setidaknya terhibur lah dengan kedatangan Enzo dan lain-lain. Agak tenang lah ya buat. Cuman sekarang tinggal berdoa Reece James jangan cedera lagi, itu aja sih. Toh juga sebenarnya kan kita emang udah sama-sama deal-dealan, kita udah nggak berharap sama musim ini juga kan. Iya. Cuman ya dengan ini ya minimal ada perbaikan. 18 pertandingan tuh banyak kok. Kalau bisa konsisten ya mudah-mudahan. 4 besar lah masih. Iya. Nah, yang sekarang jadi pertanyaan fans kan gini, ini Enzo ini siapa sih? Kok dari bisa, 12 juta bisa jadi 120. kok sehebat itukah dia gitu kan? Nah, 120. 120 juta euro ya, euro. Kalau di pound sterling tuh 106,7 juta pound sterling. Pound sterling lebih Ya banyak yang nanya-nanya nih sebenarnya dia posisinya apa kan gitu. Jadi gua baca di Transfermarkt ya. Jadi ada manajer Transfermarkt Argentina. Dia ngikutin Enzo itu di zaman di River Plate. Kalau menurut dia namanya Scott Christensen. Menurut Scott Christensen, Enzo ini sebenarnya dia seorang gelandang bertahan. Oke. Posisinya itu deep lying playmaker. Tapi kelebihannya dan kekuatannya itu justru di saat Dia bantu attacking. nyerang, dia bantu nyerang ya. Di saat dia menyerang. Jadi kemampuannya untuk passing-passing ajaib, akurasi short pass, long pass, terus kreativitas, ya dia punya visi, dan jangan salah kemampuan defensifnya juga oke. Ini anak secara distance cover ya, ya itu tuh jauh, terus jauh lah kalau apalagi dibandingkan sama Jorginho ya. Terus kemampuan tacklingnya terutama. Final World Cup 2022 kemarin di partai final pemain yang paling banyak tackle itu Enzo Fernandez, 10 kali tackle di final kemarin. Jadi artinya gini, jadi Enzo ini serba bisa. Satu-satunya kelemahannya adalah dia bukan seorang dribbler yang high level, bukan dribbler yang jago banget. Dia lebih ke passing, dribble tapi nggak yang pakai speed gitu nggak. Nah terus sama paling kelemahannya disipliner ya, kayak ke wasit. Dia sering tuh dapat kartu gara-gara protes ke wasit yang nggak perlu yang kayak emosional gitu. aneh lah ya. Ala pemain Latin kan memang kebanyakan ciri khasnya gitu. Itu aja sih. Dan usianya masih 22. Lo di usia 22 lo udah punya gelar juara dunia. Gue rasa sih ya. 2 tahun umur lo ngapain ya? Itu lagi itu Iya. Jangan dibahas itu 22. Main slot ya kan. 22 belum musim. Oh iya. Waktu itu Sinte enggak bercanda. Itu tolong disensor ya. Iya. Artinya gitulah. Jadi gila nih orang ngetanyain. Nah, itu kalau menurut Scott Christensen. Nah, ada lagi seorang pengamat pemerhati sepak bola Portugal namanya Adrian Sousa. Dia ngelihatnya Enzo ini seorang yang komplit. Dia ini kalau menurut si Adrian Sousa, Enzo ini adalah seorang box to box. Oke. Nah, dia ditaruh di mana aja tuh bisa. Di nomor 6 bisa, nomor 8 bisa, nomor 10 pun bisa, bahkan di winger main melebar jadi Mezzala itu bisa. Jadi benar-benar komplit. Jadi menurut dia ini siapapun yang beli Enzo nggak akan rugi. Harusnya jadilah ya. Ya harapan gue dengan Benfica yang mainnya juga possession base ya. Di Benfica tuh dia duet sama Florentino Luis namanya. Jadi
Florentino Luis ini lebih ke yang dirty works-nya dia nih. Oke. Yang Enzo lebih ke yang kreatifnya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di Chelsea yang sekarang, enaknya sih dia tandem ya, kalau nggak sama Zakaria sama Kante. Iya. Iya. Dia bener, berarti Iya. dia kayak bener-bener gantiin posisinya Jojo tapi dengan kualitas yang lebih baik lah, dan jauh lebih muda. Lebih baik lah, dan lebih kreatif lagi. Berarti kita nggak akan ngelihat sesuatu yang dari style ya. Kita ngomongin style ya, nggak akan beda, nggak akan aneh lah di mata kita mungkin ya. Nah, gue juga baca satu literasi yang bilang bahwa ini kalau Enzo ini semacam hibrid dari Toni Kroos. Oke. Atau Joshua Kimmich. Hibrida. Ya. Kalau gua nih ngelihat Enzo setelah ngelihat beberapa klip-klipnya dia gitu ya. Gua ngelihat dia ini Cesc Fabregas tapi dengan kemampuan fisik yang 3 kali lebih gila. Jadi lu bayangin Cesc Fabregas dengan kemampuan umpan-umpan ajaibnya. Ya. Tapi Cesc Fabregas yang mampu bertahan, mampu duel, mampu lari 90 menit. Enzo Fernandez lu perhatiin di World Cup, lu boleh cek nanti di live score, setiap dia starter itu McAllister ditarik, si Paredes ditarik sama Scaloni. Enzo tuh hampir semuanya main full. Begitu dia starter tuh hampir semuanya dia main full. Ya ada beberapa sih yang di awal dia ditarik, tapi sampai di partai final tuh dia main full. Jadi stamina-nya luar biasa. Jadi lu bayangin seorang Fabregas dengan stamina Kante. Ya, stamina-nya nainggolan. Dan satu lagi, dia punya kemampuan long shot. Nah, kita kan udah lama nih nggak punya DM. Ada Toni Kroos ya, berarti bener ada Toni Kroos ya. Itu. Dia juga di Benfica tuh corner taker. Di Benfica corner taker. Jadi di Benfica kemarin tuh dia udah 47 kali ngambil corner. Berapa yang jadi assist? Nggak ada ya? Gua nggak tahu, tapi kebanyakan anehnya di Benfica tuh short. 27 diantaranya short corner. Berarti cuma jadi 20 dia yang nendang tapi dioper pendek. Tapi mungkin balik lagi ke dia baru crossing. Ya ala-ala gitulah. Tapi yang langsung itu cuman berapa sih kemarin? Ya 14 apa berapa gitu. 14. Yang langsung crossing. Berarti ada harapan kita bisa nge-change Fernandes is magic ya. Magic. Ya Fernandes, mudah-mudahan Enzo Fernandes ini menjadi the best Fernandes sih. Iya. Di dunia kan banyak Fernandes yang lain ya. Ya minimal jadi Fernandes yang the best lah. Oke. Ya kan. Nah, asik sih harusnya ya. Ya kita tunggu aja lah nanti ya. Semoga sesuai apa yang kita harapkan. Dan Bang Bex, berhubung tadi Mas Adit udah ngingetin udah 41 menit kata dia. Soalnya Mas Adit suka males ngeditnya kalau kepanjangan, katanya gitu. Emang sebenarnya gua masih banyak cuma kayak kita simpen di ya udahlah ya. Next video aja kali ya, biar kita di DM dulu baru kita bikin video lagi. Iya. Ya sementara cukup lah sampai situ. Dan gue berharap teman-teman happy lah. Gue sendiri happy dan lega sih gue. Iya, lega sih. Posisi-posisi yang emang dibutuhin. RLC itu aduh sumringah banget kan begitu Jorginho. Iya, abis ini dia lagi ketar-ketir ini sekarang. Nggak main deh gue katanya, mampus lu. Jangan lupa nanti Sabtu dini hari Chelsea main duluan tuh lawan Fulham. Fulham dulu ya. Iya, mudah-mudahan Enzo bisa langsung turun. Mudah-mudahan harusnya. Gua nggak tahu Potter apa berani langsung mainin atau mau coba-coba dengan terakhir kan langsung main kan, soalnya langsung cedera lagi kan. Ya, cuman Felix belum. Felix nanti lawan di West Ham ya. Ya gitu sih. Oke. Sementara itu dulu, terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe, udah komen, udah like, udah share, udah nanyain kita, udah pokoknya thank you. Nggak capek-capek. Kalau yang belum subscribe juga jangan lupa subscribe, jangan lupa like, comment, and share juga. Tadi kita udah ngajak buat kalian diskusi buat yang 3 pemain yang harus 2 berarti 2 pemain yang cabut dan 3 yang masuk buat UCL. Jangan lupa di kolom komentar, dan ya udah kalian sampaikan perasaan kalian gimana dengan Enzo, atau kalian mungkin seluruhnya nungguin juga tadi malam nggak bisa tidur, boleh ceritain. Ya. So akhir kata kami pamit, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Ciao.